Shalom, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Bersama Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai bahan sermon khotbah pada Minggu tanggal 10 Januari 2021, yaitu minggu pertama setelah Epifanias. Di bawah terang topik, muliakan Tuhan dalam kekudusan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan 11. Inilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Suara Tuhan membuat padang gurun Kedes gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Nats kita saat ini adalah syair Mazmur yang dapat digolongkan ke dalam 3 bahagian. Mazmur ratapan, Mazmur syukur, dan madah. Nats saat ini adalah bahagian dari madah. Madah umumnya bersifat sederhana. Secara garis besar bentuk madah adalah seruan untuk beribadah. Madah ini berstruktur syair yang pendek dan berisi nyanyian-nyanyian yang mungkin dituliskan antara tahun 515 sebelum Masehi sampai dengan tahun 70 Masehi. Ada banyak tafsiran yang berkembang mengenai penghuni sorgawi di dalam ayat 1. Bene Elim. Kata ini dipakai pada Mazmur 29 ayat 1 dan 89 ayat 7. Diterjemahkan dengan penghuni surgawi. Sedangkan dalam Kejadian 6 ayat 2, Ayub 1 ayat 6, 2 ayat 1, 38 ayat 7, kata yang hampir sama, Bene Ha Elohim, diterjemahkan dengan anak-anak Allah. Mungkin perlu penelitian yang lebih lagi mengapa kedua kata ini memiliki perbedaan penterjemahan. Namun jika kita selaraskan makna dari ayat ini, maksud penulis bukan untuk mengajak para malaikat, tetapi mengajak seluruh bangsa Israel, di mana keselarasannya adalah anak-anak Allah untuk memuji Tuhan. Jika ini adalah nyanyian menuju kenisah, maka seruan itu bukan untuk para malaikat, tetapi kepada seluruh umat. Nampaknya ayat 1 dan 2 adalah sebuah panggilan beribadah.
Nats ini mengundang seluruh umat untuk bergabung dalam memuji dan memuliakan Tuhan, Allah yang Esa. Penyataan yang diucapkan adalah pengakuan bahwa hanya Tuhanlah Raja. Ia sendiri yang membentuk dunia dengan jalan kemenangan. Senjata yang dipakai Tuhan menuju kemenangan tersebut adalah badai, kilat, dan angin. Dengan semua peristiwa tersebut, Tuhan mengalahkan kekuatan yang memusuhi Dia, serta membentuk semuanya itu menjadi bahagian dari kehidupan manusia. Menurut struktur lagu ini, ada kemungkinan nyanyian ini dituliskan di Kanaan, karena pembuka yang lazim dilakukan oleh orang-orang Semit di tanah Kanaan. Nyanyian ini adalah nyanyian kekuasaan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan memberikan kekuasaan tersebut kepada umat yang telah dipilihnya. Apa yang hendak kita petik dari nats kita saat ini? Yang pertama, tiada yang kuat yang sebanding dengan Tuhan. Penulis nampaknya mendorong atau memaksa seluruh umat untuk memuliakan Allah. Istilah penghuni surga seperti yang dijelaskan di atas merujuk kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih dan dipanggil Allah. Mereka adalah Israel, yaitu tentara Allah. Kepada merekalah Allah menunjukkan maksudnya. Kepada mereka Allah menampakkan diri. Kepada merekalah Allah menjanjikan tanah terpilih. Dan kepada merekalah Allah menjanjikan seorang raja yang nantinya membebaskan bangsa, yaitu Mesias, Sang Pembebas. Karena itu, mereka diselaraskan dengan istilah penghuni surga. Mereka harus menyembah Tuhan sebab kekuatan Allah ada di atas segala-galanya. Tidak ada yang sebanding dengan Dia, bahkan di dalam surga sendiri. Jika Allah jauh lebih kuat dari segala sesuatu yang ada, bahkan dengan para penghuni surga sekalipun, maka tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan, sebab Dialah yang layak disembah. Sebab Tuhan, Ia yang telah menjadikan segala sesuatunya, dan di dalam segalanya firman-Nya bekerja menurut kehendak-Nya sendiri. Jika demikian, apakah layak jika ciptaannya hidup dalam kesombongan kepada Tuhan? Terkadang ketika kita menentang Tuhan, mungkin seketika itu tidak terjadi apa-apa. Dengan demikian, apakah memang Allah tidak berdaya? Atau memang kuasanya tidak besar untuk membalaskan tantangan yang diberikan manusia? Seorang pemimpin yang berkuasa mengumpulkan seluruh orang Kristen di sebuah lapangan yang luas. Ia berkata, "Aku menantang Tuhanmu untuk mencabut nyawaku sekarang juga. Jika aku mati, maka semua orang Kristen yang ada di sini akan bebas dan tidak mendapatkan siksaan dari aku. Tetapi jika aku masih hidup, maka sebenarnya Tuhan kalian tidaklah ada." Lalu ia menghitung sampai 10, tetapi tidak terjadi apa-apa. Demikianlah Hitler membuktikan bahwa Tuhan umat Kristen tidak ada dan hanya dongeng belaka. Namun sesungguhnya bukankah Tuhan sungguh besar? Hanya dengan meniupnya saja ia sudah mati. Namun di hadapan Tuhan, manusia ini dengan kesombongannya sama seperti seorang anak kecil yang berusaha melawan orang dewasa untuk bergulat. Kita tidak akan memukulnya. Cukup menahan kepala anak kecil tersebut sehingga pukulannya tidak mengenai kita. Sekalipun pada dasarnya sekali pukul kita pasti mengenai anak tersebut dan ia pasti jatuh dan kalah. Tetapi kita tidak akan pernah berbuat demikian karena dia masih kecil dan kita kasihan. Demikianlah kesombongan manusia dikalahkan oleh belas kasihan Allah. Ia berkuasa dan penuh kasih. Maka layaklah manusia memuji Tuhan dalam kekudusan. Penulis mengingatkan kembali bagaimana Allah berkarya dan menciptakan segala sesuatunya. Allah di atas air,
nampaknya merujuk kepada Kejadian 1 ayat 2. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa tidak ada yang jadi satupun jika tidak berasal dari Allah. Air dipandang sebagai sumber kehidupan, baik air melalui hujan maupun dari bawah tanah. Sebagaimana air yang memberikan kehidupan, demikianlah Allah menjadi awal kehidupan dari segala sesuatu. Mungkin jauh lebih berkembang jika dalam khotbah kita pun mengangkat konsep baptisan untuk memperjelas bagaimana nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam penggunaan air. Sebab baptisan adalah awal kehidupan baru setelah mati bersama Kristus menuju kehidupan di dalam Kristus. Artinya, bukanlah air tersebut yang berkekuatan, tetapi seperti yang dia katakan dalam ayat 4, suara Tuhan atau firman itulah yang berkekuatan untuk mengangkat seseorang menuju kemuliaan Tuhan. Sebagaimana suara Tuhan yang memanggil bapa leluhur bangsa Israel, demikianlah suara Tuhan itu juga yang memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Yang kedua, seluruh jagat raya tunduk dan taat kepada Tuhan. Penulis menggambarkan bagaimana suara Tuhan mengguncang dunia ini. Dalam seluruh peristiwa dimulai dengan kata suara Tuhan. Penulis nampaknya mengingatkan kembali bangsa Israel untuk melihat bagaimana kekuatan firman dalam proses penciptaan, namun dalam bentuk kata yang lain. Lihat bagaimana Kejadian menggambarkan berfirmanlah Allah dalam 6 hari proses penciptaan. Artinya semua terjadi di dalam dan karena firman. Jika semua diciptakan Tuhan melalui suaranya atau firman-Nya, maka seluruh peristiwa di dalamnya pun berawal dari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Peristiwa yang digambarkan dalam nats ini nampaknya sudah dikenal dengan baik oleh bangsa Israel. Artinya mereka mengalami langsung apa yang terjadi dan semua itu digambarkan sebuah kehendak dari Tuhan. Adalah kehendak Tuhan jika badai angin dan hujan terjadi, bahkan sampai mematahkan pepohonan yang begitu besar. Adalah kehendak Tuhan jika terjadi gempa vulkanik, bahkan karena dahsyatnya kita melihat gunung-gunung melompat seperti lembu dan banteng. Adalah kehendak Tuhan jika terjadi semburan gunung berapi atau mungkin hutan yang terbakar karena percikan api dari petir yang menyambar. Adalah suatu kehendak Tuhan jika terjadi gempa tektonik sehingga membuat padang gurun gemetar. Dan kehendak Tuhan jugalah yang membuat seluruh yang bernafas beregenerasi atau mungkin terjadinya longsor sehingga hutan menjadi gundul, bahkan banjir bandang atau banjir yang dahsyat dan lain sebagainya. Dengan kata lain, penulis ingin mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Semua telah diatur oleh pencipta, yaitu Allah. Apa yang terjadi adalah bahagian dari rencana dan kehendak Tuhan. Artinya ketika kita diperhadapkan dengan sebuah peristiwa di dunia ini, mari kita bertanya, apa rencana Allah melalui peristiwa tersebut? Namun perlu untuk dipahami bahwa dalam mengambil kesimpulan kehendak Tuhan dalam sebuah peristiwa bukan untuk menghakimi atau memojokkan seseorang. Namun harus dipandang sebagai tanda atau teguran untuk menyadarkan sifat-sifat keegoisan manusia secara umum. Artinya Allah mampu memakai apa saja yang di dalam dunia ini untuk mengingatkan dan untuk menginsafkan umatnya agar tunduk dan taat kepada Dia. Ingat, di awal penjelasan ini dikatakan bahwa Allah di atas air. Artinya Allah adalah sumber kehidupan. Sebagaimana konsep baptisan di dalam air yaitu mati dan hidup kembali di dalam Kristus, demikian juga Allah berhak untuk menutup kehidupan
atau memulai kehidupan yang baru. Dan semua itu dilakukan Allah untuk menggenapi rencana dan rancangannya. Yang ketiga, mintalah kekuatan dari Tuhan. Seruan hormat nampaknya menunjukkan ketakutan umat terhadap apa yang terjadi. Mereka haruslah tunduk sebagaimana seorang budak kepada tuannya. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika tuannya mengatakan bebas, maka terbebaslah mereka. Artinya semua kehidupan mereka hanya berada di tangan Tuhan dan tidak dapat menghindar atau berlalu dari semua kehendaknya. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah pasrah di dalam rencana Tuhan. Ketakutan inilah yang digambarkan dengan hormat kepada Tuhan. Sebab semua kehidupan kita adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Tetapi ada satu hal yang dapat dilakukan sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu memohon kekuatan. Semua itu pasti terjadi di dalam siklus dunia ini. Allah telah menetapkan bahwa segala sesuatunya harus memperbaharui diri, termasuk tanah dan bumi ini. Sedangkan manusia hanyalah setitik debu di antara megahnya ciptaan yang lain. Lihat bagaimana manusia yang kecil dibandingkan dengan pepohonan yang tinggi. Mari perbandingkan antara gedung pencakar langit dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Kita hanyalah bahagian dari ekosistem di bumi ini. Namun sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita diberikan perasaan, takut, was-was atau sedih untuk kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi kita tidak dapat berbuat apa-apa di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Maka satu-satunya jalan adalah memohon kekuatan kepadanya agar dapat melampaui semua peristiwa yang akan terjadi. Maka tinggalkan semua sikap yang membuat diri kita jauh dari Tuhan. Tunduk dan berserah dirilah kepadanya. Dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan, kita akan diberikan kekuatan serta berkat, yaitu kesejahteraan dari Allah. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.